Oke, sampai ya Pak. Siap, Pak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Saptian. Ye, selamat siang Pak Lutfil. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, Pak. Biasa ya Pak. Ye. Ini kok pakai baju PGRI benar ya Pak? Ye, karena di hari Kamis minggu keempat setiap bulannya itu memakai PGRI, Pak. Baju PGRI. Ye, pakai baju PGRI. Oke. Kalau di tempat saya kalau Kamis itu pakai baju adat, Pak. Baju adat ye, provinsi, Pak. Gimana perasaannya Pak Saptian hari ini, Pak? Alhamdulillah, Pak. Senang, luar biasa. Bagaimana mengajarnya hari ini? Apakah baik-baik saja atau mungkin ada perlu yang disampaikan? Monggo. Ya, untuk hari ini mengajarnya lebih banyak jam kosongnya, Pak. Saya, karena di hari Kamis itu ada pelajaran di kelas 5 saya ada pelajaran olahraga, tadi ada pramuka, dan saya hanya mengisi sedikit tadi materi IPAS. Baik, oke. Berarti cukup sibuk ya Pak untuk hari ini ya? Tidak terlalu sibuk Pak. Saya sambil menyiapkan tadi. Terus ini ada kendala apa Pak yang Pak Saptian alami ini untuk kendala dalam pembelajaran yang saya alami di 2 bulan awal mengajar kelas 5B ini, masih banyak anak yang itu belajarnya itu masih terganggu atau terhambat, Pak. Pemikirannya itu belum mencapai untuk tingkatan anak-anak kelas 5. Jadi seperti apa ya? Untuk kemampuan akademiknya maupun kemampuan non akademiknya juga masih harus diperbaiki lagi dari sebelum-sebelumnya. Oke. Berarti untuk hari ini diskusi kita itu mencari ya Pak ya, mencari solusi bersama berkaitan dengan perbaikan belajar anak ya Pak. Benar Pak, tentang perbaikan belajar anak. Jadi perbaikan belajar anak. Menurut Pak Saptian itu kira-kira faktor-faktor apa saja kira-kira yang mempengaruhi anak-anak itu kurang bisa maksimal dalam belajar, Pak? Yang pertama itu mungkin dari kebiasaan belajar anak, Pak. Saat ini kan anak-anak lebih banyak disibukkan dengan gadget atau HP yang rata-rata di kelas saya itu sudah memiliki HP pribadi, Pak. Dari orang tuanya sudah difasilitasi HP. Sebenarnya itu untuk alat komunikasi dan alat untuk belajar dalam arti ketika anak tidak bisa untuk mengerjakan latihan soal mereka searching di HP, tapi ternyata itu digunakan untuk medsos, Pak, terutama seperti main TikTok atau main YouTube seperti itu, membuat video-video yang viral seperti itu, Pak. Oh gitu. Jadi anak-anak diperkenankan membawa HP ya Pak ya? Ya, untuk di kelas saya diperkenankan membawa HP dengan catatan ketika belajar itu HP dikeluarkan hanya saat guru mengizinkan, Pak. Jika tidak diizinkan, HP tetap di dalam tas. Di waktu istirahat pun juga kalau ada hal-hal yang penting harus membuka HP, ya anak-anak saya perbolehkan. Tapi ketika tidak ada yang hal penting, anak-anak HP-nya tetap di dalam tas. Oke, gitu. Jadi menurut Pak Saptian itu pengaruh HP terhadap peningkatan belajar anak itu sangat signifikan ya Pak? Atau gimana Pak? Atau sangat berkurang?
Di satu sisi sebenarnya ada hal positif karena di era saat ini kan anak-anak memang dituntut memiliki kemampuan IT yang Ya. bagus karena perkembangan zaman. Tapi di sisi lain juga konten-konten yang mereka lihat di media sosial itu kan kita tidak bisa memfilternya. Ya. Seperti itu, Pak. Karena pengawasan dari guru itu sebatas saat siswa berada di sekolah. Ketika siswa berada di rumah, itu kan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari siswa dan orang tua. Seperti itu. Berarti justru dengan dimudahkan anak-anak mengakses gadget atau memiliki HP itu sebenarnya bisa, malah menurut Pak Sabtian itu bisa mengurangi belajar anak ya Pak ya? Atau ya gimana Pak? Pak? Ya. Untuk anak-anak yang saya ajari ini sebagian besar ya Pak. Jadi ketika mereka membawa HP, baik pada saat belajar, fokus mereka itu ke HP-nya. Jadi misalnya ada reels atau video pendek, itu mereka fokus ke situ. Padahal pada saat itu mereka harusnya belajar dengan sungguh-sungguh ketika di rumah maupun pada saat belajar kelompok. Oh gitu ya Pak. Yeah. Jadi memang efeknya itu luar biasa ya Pak. Yeah, terus begini, untuk selanjutnya ini rencana Pak Sabtian untuk meningkatkan prestasi siswa, belajar siswa itu rencananya bagaimana Pak? Terutama anak-anak yang sudah memiliki akses terhadap HP atau gadget itu Pak. Iya Pak, untuk rencana saya alternatif untuk rencana yang saya lakukan itu yang pertama berusaha meyakinkan anak untuk membatasi dalam bermain media sosial Pak. Jadi biar fokusnya itu ke pelajaran yang mereka pelajari. Ini sebenarnya sudah saya praktekkan ke salah satu anak atau dua anak. Itu mereka saya beri tugas coba untuk media sosial yang kamu punya itu kamu batasi. Boleh misalnya di-uninstall aplikasinya, nanti ketika sudah selesai belajar boleh diinstal lagi. Dan hasilnya itu anak daya tangkap atau daya ingatnya itu meningkat ya, Pak. Ya, membaik Pak. Ada gitu, beberapa ada 2 orang atau 3 orang. Itu coba saya lakukan di kelas. Hasilnya ya peningkatan, mereka pun juga memberikan umpan balik ke saya. Ya benar kata Pak Tian, ternyata ketika saya membatasi untuk bermain HP, bermain media sosial, ada waktu-waktu yang untuk kita bisa belajar dengan fokus dan akhirnya meningkatkan hasil belajarnya di kelas. Oke, berarti anak-anak itu sudah mempunyai media sosial ya Pak ya? Sudah Pak. TikTok, IG, Instagram gitu ya. Yeah. Kira-kira rencana Pak Sabtian untuk membatasi penggunaan HP itu bagaimana Pak? Seperti kita tahu bahwa anak-anak itu kan sekarang itu tidak bisa lepas dari HP itu. Kira-kira strategi atau langkah-langkah apa agar anak-anak itu bisa tetap tidak banyak menggunakan HP, tapi anak-anak itu tidak merasa terganggu dengan pembatasan HP itu Pak. Itu kira-kira langkah-langkah apa Pak? Kira-kira? Ya, langkah-langkah yang saya rencanakan dan akan saya laksanakan, yang pertama kita membuat komitmen Pak antara saya sebagai guru dengan siswa-siswa saya dan orang tua. Jadi ketika saya bisa berkomitmen dengan anak untuk membatasi HP, dan saya juga membuat komitmen dengan orang tua ketika di rumah, tolong untuk orang tua diperhatikan belajarnya, belajar anak. Baik itu ketika orang tua memang waktunya buat kerja,
rata-rata itu anak-anaknya mungkin diizinkan untuk belajar kelompok atau mengikuti kursus les di luar belajar di sekolah. Selain itu, kalau yang orang tuanya di rumah, biasanya orang tuanya ya saya minta untuk menunggui belajar anak, baik itu 1 jam atau 2 jam. Seperti itu Pak. Lalu untuk anak-anak untuk dibatasi ketika bermain HP, saya membuat komitmen dengan anak, boleh bermain HP ketika tidak ada tugas-tugas atau tugas-tugas yang saya berikan, seperti itu. Lalu mereka boleh akses full HP hanya mungkin di hari Sabtu dan Minggu sampai Minggu sore, Pak. Jadi itu kan waktunya untuk mereka merefresh kembali setelah hari Senin sampai Jumat itu belajar di sekolah. Belajar pun kan tidak hanya belajar pembelajaran di kelas, tapi juga ada ekstra. Kadang ada yang saat ini itu ikut Paskibra, itu persiapan lomba, mereka malah berangkatnya dari pagi sampai siang itu belajar di kelas, siang sampai sore menjelang maghrib itu mereka latihan, Pak. Oke, berarti pinter-pinternya Pak Saptian dengan mungkin orang tua juga agar memberikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas kepada anak agar anak itu tidak ketergantungan terhadap HP ya Pak ya. Iya Pak, jadi biar anak tidak ketergantungan dengan HP. Mungkin juga selain itu saya arahkan untuk anak mengikuti kegiatan di luar Pak, di luar mengembangkan kemampuan non kognitifnya, seperti olahraga. Misalnya ada anak yang sebenarnya bakatnya itu di taekwondo atau pencak silat atau sepak bola. Saya berkomunikasi dengan orang tua agar difasilitasi Pak, seperti itu ya. Jadi anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan positif di luar jam sekolah, dan itu juga di samping mengurangi waktunya untuk bermain HP. Oh gitu. Yeah. Terus untuk selanjutnya Pak, ini luar biasa, ini percakapannya makin panas ini kayaknya Pak. Ya, untuk selanjutnya ini berkaitan dengan apa ya? Tindak lanjutnya itu nanti bagaimana Pak? Apakah Pak Saptian itu secara berkala mengecek progresnya atau bagaimana Pak? Iya Pak, untuk komitmen selanjutnya saya akan selalu mengecek dan selalu berkomunikasi dengan anak dan orang tua secara berkala untuk sejauh mana perkembangan anak-anak ini ketika baik ketika belajar di kelas, adakah peningkatan setelah dilakukan tindakan-tindakan tadi, dan juga adakah perkembangan untuk hasil belajarnya anak setelah ada komitmen antara saya, siswa saya, dan orang tuanya. Jika misalnya hasil belajarnya itu tetap, maka saya akan mencari alternatif solusi lain Pak. Tapi jika itu hasil belajarnya meningkat, ya saya akan tetap pertahankan. Di samping untuk itu saya akan mencari cara agar memotivasi anak-anak ini agar tetap giat belajar untuk menggapai masa depannya kelak. Oh, begitu ya. Berarti tindak lanjutnya selain mengecek secara berkala juga dan berkomunikasi juga ya Pak dengan Pak. Dan orang tua secara rutin. Pak. Oke, terima kasih, ini percakapan yang luar biasa Pak Saptian, dan ini sudah, saya rasa ini sudah berjalan kurang lebih berapa menit ini Pak? 15 Pak. Ini saya juga merekam pakai aplikasi rekam layar. Jadi nanti sudah 15 menit ya Pak? Ya. Sudah 15 menit Pak. Oke, ini percakapan yang luar biasa Pak Saptian, dan mudah-mudahan Pak Saptian tetap
konsisten, tetap istiqomah dengan perjuangannya untuk mendidik anak-anak agar anak-anak bisa lebih baik lagi dalam belajarnya, bisa menghasilkan anak-anak yang lebih berprestasi lagi. Itu Pak Saptian. Ada yang disampaikan Pak Saptian? Ya cukup Pak. Terima kasih pada Pak Lutfil telah menjadi coaching saya pada hari ini. Mudah-mudahan dengan percakapan ini dengan antara saya dan Pak Lutfil akan menjadi semangat untuk saya dalam mengajar anak-anak didik saya. Terima kasih Pak Saptian, sukses selalu buat Pak Saptian. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Pak. Sebentar Pak, stop recording dulu. Oke.